Priska dan satu teman kita, Kak Kezia. Yeay! Sebelum kita mulai ibadah hari ini, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, siapkan hati kalian dan juga Alkitabnya. Yang kedua, kalian gunakan pakaian yang rapi dan sopan, dan kalian duduk yang rapi dan sopan karena kita ingin beribadah kepada Tuhan. Selanjutnya, yang ketiga, fokus, tidak jalan-jalan dan memuji Tuhan dengan semangat. Dan yang keempat, untuk persembahan, kalian bisa titipkan ke orang tua kalian untuk ditransfer ke gereja. Dan yang terakhir, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk semuanya kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mulai ibadah ya Tuhan. Engkau yang memberkati setiap anak-anak dimanapun mereka berada. Engkau yang urapi ya Tuhan, beri ketaatan yang daripadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Semuanya boleh bangkit berdiri yuk. Semangat ya puji Tuhannya, semangat. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu, oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Indahnya oh Yesus Tuhanku, indahnya oh Yesus Tuhanku. Yeay! Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Persiapin hatinya, kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan menyanyikan lagu. Dengan saya
Tuhan, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan. Sebentar Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan taat dengan anak-anak kami Bapa, sehingga kami dapat mengerti apa yang dimaksudkan oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kita bersyukur karena hari ini kita bisa memuji Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, dan kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau bersikap yang baik, sikap sopan dan hormat, dan sungguh-sungguh mendengar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu karakter yang harus adik-adik miliki. Karakter yang akan kita pelajari adalah karakter penuh perhatian. Karakter apa adik-adik? Karakter penuh perhatian. Nah adik-adik, apa itu penuh perhatian? Penuh perhatian adalah sikap hati yang mau mendengar. Jadi adik-adik, nggak hanya telinga yang mendengar, tapi hati juga ikut mendengar, mengerti, memahami, merenungkan. Apa saja yang harus kita perhatikan, yaitu ketika kita sedang berbicara kepada orang lain berbicara kepada kita, kita harus penuh perhatian, mendengarkan, menatap orang yang sedang berbicara kepada kita, dan juga bersikap yang baik, duduk dengan baik, berdiri dengan baik, tidak seperti ini. Ketika orang berbicara kepada kita, kita geleng-geleng seperti ini, tidak. Tapi kita bersikap baik mendengar orang berbicara kepada kita. Kemudian ketika adik-adik di sekolah, ketika guru-guru mengajar, lalu ada pelajaran yang tidak dimengerti, adik-adik harus bertanya kepada gurunya. Itulah sikap penuh perhatian. Makanya adik-adik belajar sehingga memberanikan diri bertanya, sebagai bentuk adik-adik memperhatikan guru yang sedang mengajar. Kemudian adik-adik harus menjadi pribadi yang baik, tidak menjadi pusat perhatian karena adik-adik nakal. Nah adik-adik, ketika kita nakal, ketika kita duduk dengan tidak tertib, orang akan memperhatikan kita, memperhatikan karena kita tidak baik. Tapi seharusnya orang lain memperhatikan kita karena kita duduk baik, kita tertib, bisa diteladani. Tidak memalingkan mata ketika kita berbicara kepada orang, dan kita tidak lari kocar-kacir ketika orang sedang berbicara kepada kita. Itulah bentuk perhatian. Nah, ada satu pribadi nih yang penuh perhatian terhadap janji. Wah, adik-adik suka kan kalau ada orang berjanji kepada adik-adik? Contohnya nih, mama papa berjanji, kalau kamu juara, kamu akan kasih hadiah sepeda. Wah, seneng kan dapat janji seperti itu? Nah, tapi pribadi ini adalah seseorang yang sudah tua. Sudah tidak mungkin janji ini bisa terlaksana. Tapi dia penuh perhatian sama janji. Janji yang tidak mungkin bisa terjadi. Tapi tahu nggak siapa orangnya? Namanya adalah Abraham. Siapa yang nggak tahu Abraham? Siapa yang nggak pernah dengar cerita Abraham? Kita semua pasti pernah dengar. Nah, Abraham ini udah tua, udah kakek-kakek, tapi dia tidak punya anak. Nah, Tuhan kan pernah janji sama dia, aku akan menjadikan kamu bangsa yang besar. Keturunanmu akan seperti pasir di lautan dan bintang di langit. Nah, adik-adik, mungkin gak dia punya bangsa yang besar kalau dia tidak punya keturunan? Tidak mungkin. Tapi ketika Abraham penuh perhatian mendengarkan pesan Tuhan, apa yang Tuhan sampaikan, dia sungguh-sungguh, dia diberkati. Tuhan menggenapi janjinya karena dia penuh perhatian.
adik-adik harus punya karakter yang penuh perhatian, memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan kepada adik-adik, memperhatikan apa yang disampaikan orang tua kepada adik-adik, memperhatikan apa yang disampaikan guru, apa yang disampaikan kakak-kakak sekolah minggu kita. Harus diperhatikan. Terlebih-lebih janji Tuhan atas hidup adik-adik. Tuhan kan janji akan memberi adik-adik masa depan yang penuh dengan harapan. Walaupun saat ini kita nggak ke sekolah, kita nggak ketemu dengan guru, kita nggak bertemu dengan teman, tapi kita percaya di rumah pun kita belajar, kita jadi anak yang pintar, kita pasti bisa mendapatkan masa depan yang indah, masa depan yang cemerlang, karena Tuhan janji akan memberi masa depan yang sungguh indah bagi kita. Pegang itu, penuh perhatian, perhatikan apa yang Tuhan janjikan kepada adik-adik. Jangan main-main, jangan bilang, Tuhan gak lihat, Tuhan gak dengar, Tuhan gak peduli. Tidak, tapi Tuhan akan melihat, memperhatikan juga kalau kita punya sikap yang mau memperhatikan apa yang Tuhan janjikan. Nah adik-adik, dalam Roma 4 ayat 20 sampai 21, tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Nah, seperti Abraham, adik-adik harus penuh perhatian terhadap janji Allah. Seperti Abraham, adik-adik harus punya iman untuk terus memperhatikan apa yang Tuhan sampaikan. Nah, adik-adik, perhatikan apa yang disampaikan, perhatikan apa yang adik-adik dengar. Ketika adik-adik disuruh untuk mengerjakan sesuatu, lakukan dengan sungguh-sungguh. Apa yang disampaikan orang tua, perintah apa, perhatikan supaya adik-adik bisa mengerjakan. Nah, kalau adik-adik disuruh mengerjakan sesuatu, tapi adik-adik tidak memperhatikan dengan baik, apa yang adik-adik kerjakan itu nggak bakalan baik. Dan orang tua akan selalu menegur kita, kenapa pekerjaanmu tidak baik? Kenapa ini tidak bersih kamu kerjakan gitu. Nah, tapi kalau ketika adik-adik memperhatikan dengan baik, mengiyakan, memahami, adik-adik bisa mengerjakannya dengan baik dan orang tua senang. Terlebih-lebih Tuhan pasti senang. Nah, adik-adik, kiranya apa yang adik-adik dengarkan benar-benar diperhatikan dengan baik. Nah, sebelum kita akhiri, kita akan membuat suatu ayat hafalan. Kita punya ayat hafalan ya dari Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah akan berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Sekali lagi ya, Roma 4 ayat 21. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Ia janjikan. Kiranya adik-adik semua diberkati dan adik-adik bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Nah, adik-adik, sekarang kita tundukkan kepala, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau adik-adik yang ada di rumah mendengarkan firman Tuhan tentang penuh perhatian, punya karakter penuh perhatian. Tolong setiap adik-adik Tuhan, kami anak-anak-Mu, supaya kami bisa menjadi orang-orang yang memperhatikan dengan baik, menatap orang yang sedang berbicara kepada kami, duduk dengan baik, berdiri dengan baik ya Tuhan, bertanya jika tidak mengerti. Seperti juga Abraham menaruh perhatian terhadap janji-Mu, seperti itu juga adik-adik semuanya Tuhan percaya menaruh perhatian kepada janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati, biar berkat Tuhan mengalir atas setiap adik-adik yang ada di rumah dimanapun berada.
Berkat Tuhan melindungi dengan kasih setia, dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo adik-adik, kenalin nama aku Natalia. Kali ini kita akan membuat kreativitas, yaitu membuat kacamata. Kenapa sih kita harus membuat kacamata? Karena tema hari ini tuh kita penuh perhatian. Oke, sebelumnya kalian siapin alat dan bahan ya. Sesudah kalian siapin alat dan bahan, kalian bisa membuat pola untuk membuat kacamata. Dan di sini aku akan membuat pola itu. Jadi polanya seperti ini. Sudah kita membuat polanya, kita bisa gunting pola ini. Lubangi tengah-tengah pola tersebut, lalu sudah itu staples. Dan lakukan di semua sisi. Jadinya seperti ini.